Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi, kita masuk kembali melanjutkan sesi tentang complex number dan functions. Ya, ini cukup rumit, jadi mohon agak ada perhatian sedikit. Jadi kita akan mendiskusikan tentang kompleks exponential function, kemudian kita berbicara tentang fungsi kompleks di dalam trigonometric dan hyperbolic function, dan yang terakhir adalah kompleks logarithm general power. Ya, oke, kita mulai dengan kompleks exponential functions. Nah, sebelum kita memasuki itu, kita ingat kembali apa yang sudah kita miliki tentang bilangan kompleks. Ya, kalau kita gambarkan dalam koordinat Cartesian, ya, kita selalu ingat bahwa Z, setiap bilangan kompleks di kompleks plane itu bisa digambarkan sebagai Z sama dengan X, real part-nya plus imaginary part-nya adalah IY, ya. Ada dua komponen sini koordinatnya, komponen yang realnya dan komponen imaginernya. Nah, kemudian kita bisa menyatakannya pula dalam bentuk polar koordinat, ya, di mana Z itu kita nyatakan dengan absolute value-nya R, di mana R itu sama dengan ya akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, kita kuras, kemudian dikalikan komponen dari, nah kita ingat dalam Euler formula bahwa E pangkat I theta, theta itu angles, ya, terhadap sumbu X, ya, tentunya, ya. Yang kemudian akan ini sama dengan cosine theta plus I sin theta, ya, ingat itu, ya. Sehingga apapun, kalau kita absolutkan nantinya di bawah di sini nanti kita tahu bahwa ini E pangkat I theta ini absolute value-nya selalu sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kita mencari hubungan antara Cartesian dan polar koordinat. Anda tahu ini adalah Cartesian, cara menyatakan titik dalam koordinat Cartesian. Kemudian ini adalah cara menyatakan titik di dalam kompleks koordinat, ya. Oke, mohon maaf. Jadi R di sini adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, ya. Ya, ini kita ingat ini adalah Euler formula, ya, menyatakan bahwa E pangkat imajiner angle atau E pangkat imajiner something real number itu adalah dinyatakan dalam bentuk cosine plus imajiner sine, ya. Oke. Jadi kita lihat di sini, kita akan sama lihat bahwa absolute value dari Z itu sama dengan R, atau di mana R itu sebenarnya sama dengan, ya, Pythagoras dari X kuadrat plus Y kuadrat diakarkan, ya. Nah, kita sekarang melihat lebih lanjut. Kalau tadi Z-nya saja, ya, kita nyari absolut dari Z, kita sudah tahu absolut dari Z itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, atau R-nya sendiri, ya. Nah, kalau E pangkat Z, ya, sesuatu yang berbeda di sini, ya, tentunya, ya. Kalau dinyatakan dalam koordinat Cartesian, kita melihatnya seperti ini. Anda bisa memecahkannya, membreakdown-nya seperti ini. Jadi kita lihat di sini. Di sini adalah E pangkat X-nya real value. Di sini ada tentunya E pangkat IY, ya, pangkat imajiner. Di sini itu akan menghasilkan menjadi suatu apa? Real dan ini, ya, real dan imajiner tentunya. Yang ini adalah tentunya ini adalah bilangan kompleks.
Sedangkan ini dinyatakan dalam E pangkat IY ini adalah bilangan kompleks ya. IY-nya sendiri bilangan imajiner, tapi E pangkat IY itu adalah bilangan kompleks ya. Kita juga bisa menyatakan E pangkat Z ini, kalau dalam polar koordinat kan E pangkat R, E pangkat I, theta. Nah, sekarang coba kita breakdown sedikit ya. Kalau kita absolute value kan, ya, kita akan definisinya sudah kita bicarakan di sini ya. Sekarang absolute value-nya. Kalau absolute value dari sini, ya, ini kan kita bisa pecah ya. E pangkat ya, absolute value dari E pangkat X plus IY ini dapat kita pecah menjadi E pangkat X ya, absolute value-nya dikalikan absolute value dari E pangkat IY ya. Jadi ini sendiri nantinya kita tahu, kita di depan sudah tahu sebelumnya bahwa E pangkat IY atau E pangkat I theta itu harganya selalu sama dengan 1, karena ini kalau di breakdown menjadi cosine theta plus I sin theta. Kalau dikuadratkan atau dalam arti di absolute value kan ya, dikalikan dengan kompleks conjugate-nya, maka harganya selalu sama dengan 1 ya. Artinya ini absolute value-nya selalu sama dengan 1. Nah, begitu juga di sini kan. Nanti kita lihat di sini absolute value-nya selalu sama dengan 1. Jadi apa? Absolute value dari Z ini bisa kita nyatakan dengan IX saja. Ya, absolute value dari IZ ya, I pangkat Z itu sama dengan absolute value dari I pangkat X. Sedangkan ini absolute value-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau hal itu terjadi kalau yang kita pangkatkan dalam bentuk bukan Cartesian koordinat, tapi dalam bentuk polar koordinat. Nah, perkaliannya seperti ini kan. Absolute value dari E pangkat R, E pangkat I theta. Nah, bagaimana menyatakan dalam absolute value? Absolute value-nya begini, E pangkat R, ya, pangkat lagi, karena ini dikalikan kan, berarti ini di dalam sini harus dipangkatkan lagi dengan E pangkat I theta. Ini kalau kita pecah nantinya akan menjadi E pangkat R cos theta. Ya, di sini adalah E pangkat I R sin theta. Nah, apapun di sini selama I kemudian di sini ada suatu nilai seperti ini ya, selalu nilai absolutnya adalah sama dengan 1 seperti yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya ya, di sini ya. Ini selalu sama dengan 1 ya. Jadi ini selalu sama dengan 1. Jadi kita bisa menyatakan bahwa absolute value dari EZ itu sama dengan IX saja atau ini saja, absolute value dari ini ya. Jadi kita nyatakan di sini ya bahwa IZ itu sama dengan E pangkat X ya. Absolute value dari EZ sama dengan E pangkat X atau sama dengan E pangkat R cos theta ya, ini real value. Dan tidak akan sama dengan 0 tentunya E ya, kecuali X-nya itu mendekati minus tidak berhingga ya, menjadi sangat kecil. Didekati oleh X mendekati minus tidak berhingga. Nah, ada contoh lain lagi. Kalau misalnya Anda punya dua bilangan kompleks ya, dua kompleks number Z1 dan Z2, maka Anda kalikan ya, bukan dikalikan, keduanya dipangkatkan terhadap E ya, E Z1 kalikan E Z2, maka begitu Anda kalikan mereka, maka apa yang Anda dapatkan dengan uraian ini, maka kita bisa men-split, memisahkan antara real value dan imaginary value untuk perpangkatannya itu mengelompok masing-masing ya, seperti ini. E pangkat Z1 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk ini kan. Sedangkan E pangkat Z2 kita nyatakan dalam kelompok yang term yang sebelah kanan ini. Kalau kita gabung-gabungkan seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan perkalian terms ini dengan perkalian terms ini yang pada intinya ya
akan menghasilkan, coba Anda lihat di sini, yang perkalian ini kan akan menghasilkan yang kita sebut sebagai real number, ya, terms dengan nilainya adalah real number. Satunya lagi adalah di sini dengan i-nya, ini adalah imaginary number, ya. Ini Anda sudah melihat ini adalah cos y plus y2, ya. Sedangkan yang di sini adalah sin y1 plus y2. Lihat apa yang Anda lihat di sini. Ini seolah-olah menggambarkan bahwa ini adalah e pangkat i y1 plus y2 seperti yang digambarkan di sini. Sehingga komplit dan terbukti bahwa ini seolah-olah, ya, ini sama dengan E pangkat Z1 plus Z2. Ya. Kita lanjut. Nah, kalau kita melakukan perpangkatan terhadap eksponensial, namanya eksponensial kompleks, ya, itu akan terjadi proses yang namanya proses repetition atau pengulangan, ya. Karena apa? Karena akan selalu ada muncul nantinya terms imaginernya itu kalau ditambahkan dengan 2pi, ya, bagian imaginernya. Z-nya ini kan bisa dipecah menjadi real dan imaginer. Kalau imaginernya ditambah ini akan terjadi pengulangan terus, ya. Nah, kalau ini dinolkan, maka daerah Z ini kita sebut di daerah antara minus pi sampai pi. Ini kita sebut sebagai fundamental region, ya. Di luar ini ke bawah maupun ke atas, di atas adalah plus M2pi, ke bawah adalah minus M2pi, ya. Jadi imaginernya bisa ditambahkan berlipat-lipat, entah ke atas, entah ditambahkan, entah dikurangkan, tapi hasilnya sebenarnya adalah pengulangan dari nilai-nilai Z, ya, yang ada di dalam pita di antara minus pi ke pi. Ini yang kita sebut sebagai fundamental region, ya. Yang ini tentunya X dari minus tidak berhingga sampai tak berhingga, ya. Tapi si Y-nya, ya, imaginary Y-nya itu dibatasi dari minus pi ke plus pi. Setelah itu nilainya akan sama terus, berulang terus, ya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat, ya, E pangkat Z sama dengan ini kan, ya. Ya kan? E pangkat X plus E pangkat IY itu digambarkan dengan cos Y plus I sin Y. Ini Euler formula, ya. Nah, kalau sekarang kita tambahkan dengan 2pi, apa yang terjadi? Ya, semuanya akan mengulang kembali, kan? Sehingga ini sama dengan ini, dan akhirnya apa? Ya, meskipun ditambahkan 2pi, hasilnya tetap sama dengan Y-nya, ya. Sehingga akhirnya kembali bahwa E pangkat Z plus 2pi itu sama dengan E pangkat Z, ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai fundamental region, ya, di mana kita bisa solusi dari E pangkat Z itu sebenarnya adanya di daerah sini saja. Sedangkan kalau kemudian kita ingin melengkapi menjadi solusi umum, maka yang ada di atasnya tinggal kita tambahkan dengan M2pi atau minus 2pi, M2pi, ya. Oke, jadi tolong dihafalkan bahwa ini pita ini di antara minus pi ke pi, pita di sumbu Y, ya. Dan ini memanjang dari minus tidak berhingga ke plus tidak berhingga di sumbu X, yang kita sebut sebagai pita fundamental region, ya, fundamental region band, ya. Karena ini adalah namanya nanti principal value dari solution itu adanya di sini, ya. Sekarang ada beberapa contoh di sini. Anda punya kompleks number 1.4, ya, minus 0,61 imajiner, ya, dipangkatkan terhadap E. Jadi kalau kita ini, maka E pangkat, apa yang harus kita lakukan di sini?
Ini kan sama dengan E pangkat 1,4 dikalikan E pangkat minus 0,6 I ya. Jadi ini adalah real terms-nya, yang ini adalah E pangkat minus 6I ya. Nah, kalau kita pecah, E pangkat 1,4-nya sendiri adalah 4,055, sedangkan ininya ya di dalam terms apa namanya E pangkat 0,6I-nya sendiri dan nilainya ini. Ya. Sehingga kita dapatkan di sini real value-nya adalah ini, imaginary value-nya adalah ini. Nah, sekarang kalau kita absolute value kan ini, absolute value dari ini semua, kan sama dengan Pythagoras dari ini ya. Nah, hitung aja akar dari ini kuadrat ditambah kuadrat dari ini kuadrat ya. Hasilnya adalah ini 4,055 atau E pangkat 1,4. Jadi sudah terbukti bahwa kalau kita absolute value kan, maka nilai dari absolute value ini itu adalah sebenarnya E pangkat X atau E pangkat 1,4 saja. Ya, terbukti di sini. Sedangkan argumennya, ini kan absolute value-nya. Kemudian argumennya adalah dari ini, ya tinggal kita ambil yang imaginernya saja. Argumennya adalah minus 0,6. Nah, kemudian contoh yang kedua di sini, dari example 1 ya. Anda punya dua nilai ini, E pangkat 2 plus I ya, satunya lagi E pangkat 4 minus I. Ini kalau kita kalikan keduanya, kita produkkan kan ya, kita diminta untuk mencari produknya. Anda jumlahkan aja 2 plus I ditambah 4 plus minus I, ya, ditambah 4 minus I, maka Anda akan dapatkan ini E pangkat 6 saja ya. Sedangkan kalau kita melihatnya lebih jauh, lebih detail lagi ya, I-nya ya, I-nya itu satunya dalam bentuk ini ya, plus I-nya, ini adalah minus I-nya. Kalau kita kalikan maka kita akan dapat cos kuadrat I plus sin kuadrat I, yang ini juga satu. Jadi terbukti di sini ya, jawabannya adalah produk dari kedua bilangan kompleks, perpangkatan bilangan kompleks atau kompleks power number-nya itu adalah E pangkat 6. Ya. Ini ada contoh lagi. E pangkat Z itu sama dengan 3 plus 4I. Nah, sekarang kita ditanya, ini kan hasil dari E pangkat Z-nya sekian. Kita akan ditanya berapa Z-nya. Kita tahu bahwa absolute value dari E pangkat Z itu sama dengan E pangkat X. Berarti kan kita harus mencari X dari Z-nya itu kan. Nah, kita tahu absolute value-nya, ya absolute value dari ini kan sama kan, adalah akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Ya, kita tahu ini. Jadi karena absolute value-nya kita tahu, kita bisa tahu X-nya berapa. Kurang lebih adalah, karena E pangkat X adalah sama dengan 5, maka X sama dengan ln 5, atau kurang lebih 1,6. Ya. Real part tentunya. Nah, kemudian kita, karena kita tahu absolute value-nya, atau kalau dalam polar form kita tadi tahu bahwa itu adalah E pangkat R ya. Jadi R-nya itu sama dengan 5. Sedangkan di sini X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 4. Maka cos, ya kalau dipecah begitu ya. Kalau di sini kita sebut di dalam Z-nya, itu cos Y-nya itu sama dengan 3. Ya kan? Kita akan dinyatakan dalam bentuk ini. Jadi real number-nya dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Sedangkan
imaginary number-nya dinyatakan dalam bentuk ini. Nah, jadi cos Y IX, I pangkat X cos Y sama dengan 3, berarti cos Y sama dengan 3/5. Sedangkan I pangkat X yang nilainya 5, sin Y-nya sama dengan 4, ya. Berarti sin Y-nya sama dengan 0,8. Yang Anda cari dengan kalkulator mungkin akan ketemu di sini Y-nya sama dengan 0,927 radian. Ya. Jadi jawaban kita adalah berapa Z-nya? Z-nya adalah, tadi kita sudah ketemu di sini, X-nya adalah ini, ln 5 sama dengan 1609, sedangkan Y-nya sama dengan 0,927 I. Nah, ini kita sebut sebagai fundamental value. Tapi kan solusinya tidak hanya fundamental saja, karena ada di band dari yang tadi disebut sebagai fundamental region. Ini namanya principal value, ya. Yang harga ini, term ini 1,609 plus 0,927 I, ini kita sebut sebagai principal value, ya. Kemudian untuk mendapatkan value yang general, umum, harus ditambahkan karena solusinya kan memang infinite, ya. Tambahkan dengan plus minus, ya, 2NPI, ya. Jadi kita lakukan penambahan multiplikasi dari 2Pi, penambahan ke atas atau pengurangan ke bawah, minus 2NPI, ya. Nah, oke, ini clear, ya. Jadi sejauh ini dalam sampai halaman 5 ini kita lihat bahwa eksponensial Z, ya, itu nampaknya paralel dengan apa, ya, pemahamannya paralel, hampir mirip, ya, dengan E pangkat X di dalam X-nya adalah dunia real, ya, dunia real, ya. Hanya yang membedakan nanti setelah itu solusinya dibedakan karena ada repitasi terhadap sumbu Y, ya. Solusi pertama yang kita cari adalah solusi yang kita sebut sebagai principal value yang dibatasi oleh fundamental region. Yang tadi sudah kita pelajari, dibatasi oleh value di sumbu Y-nya itu adalah minus Pi sampai ke Pi. Di luar itu adalah pengulangannya. Ya. Yang Anda lihat di sini kan, ya. Ini dari minus tak beringka sampai plus tak beringka X, ya. Sedangkan pengulangannya di sumbu Y-nya. Oke. Saya rasa sampai sini cukup lengkap, ya, cukup jelas, ya. Kita lanjutkan sekarang hubungan trigonometri dan hyperbolic function di dalam fungsi bilangan kompleks tentunya, ya. Nah, kita ingat yang pertama tentunya Euler formula, ya, kita selalu ingat. Jadi kalau ada E dipangkatkan oleh imaginary power, imaginary value, ya, namanya imaginary power, ya, E pangkat IX, ya. Kita sudah tahu dari siapa? Euler formula, kita tahu ini adalah cos X plus I sin X, ya. Nah, ini kalau ini pangkatnya adalah negatif, kita dapat juga sama dengan cos X min I sin X. Oke. Nah, untuk mendapatkan cos X dari imaginary power seperti ini, kita bisa menggabungkan dari dua persamaan ini, kan, ya. Sehingga Anda bisa mendapatkan bahwa cos X itu sebenarnya hubungan antara dua imaginary power, ya. Yaitu cos X itu sama dengan setengah dari E pangkat IX plus E pangkat minus IX, ya. Begitu juga sin X-nya. 1/2I, ya, kalikan E pangkat IX min E pangkat minus IX. Ya, kita sudah familiar semua ini. Oke. Ini kita sebut perpangkatan yang kita sebut sebagai imaginary power, ya. Nanti setelah ini kita akan lebih kompleks lagi, perlu pemahaman yang lebih dalam lagi. Jadi perlu diperhatikan hati-hati, ya. Nah,
Kita sudah paham ini ya, tadi kita sudah, jadi Z itu bisa dinyatakan dalam Cartesian, bisa dinyatakan dalam polar koordinat ya. Nah, seiring paralel dengan apa yang kita pahami dari imaginary power seperti yang sudah kita pelajari dari slide sebelumnya di sini ya, maka kita bisa ini di sini X-nya itu adalah real number ya. Sehingga kita sebut di sini bukan complex number tapi imaginary number ya. Imaginary number power ya. Ingat. Nah, sekarang X-nya ini instead of real number kita ubah I-nya itu adalah dalam bentuk Z atau X-nya itu sekarang kita ganti Z di mana Z bukan real number. Number kalau dikalikan I menjadi complex number. Sekarang kita sebut sebagai complex power. Karena E-nya dipangkatkan terhadap imajiner dari complex power. Semakin puyeng kan? Tapi apapun, kita mendefinisikan bahwa cos dari suatu complex number, yaitu cos Z, di mana Z, jangan menganggap Z itu adalah real number, tapi adalah complex number. Itu definisinya sama, adalah sama dengan setengah dari E pangkat IZ plus E pangkat minus IZ. Begitu juga yang sin Z-nya. Saya cuma mengingatkan Z di sini bukan real number, tapi adalah complex number ya. Dan dipangkat di sini pun nantinya bukan imaginary number ya, tapi adalah complex number ya. Nah, bentuknya sama ya. Jadi semuanya apa istilahnya paralel, pemahamannya sama dengan real number dan imaginary power ya. Hanya nanti ada beberapa perbedaan sedikit yang akan sebagai konsekuensi karena dia adalah complex number, tentunya tidak persis sama dengan dengan perpangkatan dengan imaginary number. Oke, kita lanjut. Jadi ini saya nggak akan menjelaskan ini karena ini definisinya sama persis dengan kalau kita melakukan di dalam ruang satu dimensi real number. Kalau sekarang kan kita bicara Z di ruang 2 dimensi yang kita sebut sebagai complex plane ya. Begitu juga kalau kita diferensialkan cos Z, kita diferensialkan turunan pertamanya maka sama dengan min sin Z. Diferensial dari sin Z sama dengan cos Z ya, sama semua ya. Tangent dari Z diferensialnya apa? Secant kuadrat Z. Ya. Begitu juga dalam Euler formula ya. Namanya complex power di sini ya, agak berbeda dengan yang lain sebelumnya kan. Sebelumnya E pangkat IX ya. Dimana X ya real number sehingga di sini adalah menjadi imaginary number. Sekarang di sini adalah kompleks imajiner. Kompleks imajiner ya berarti cuma kompleks number saja pangkatnya ya. Karena kompleks seperti kompleks number dikalikan real ya kompleks number. Kompleks number dikalikan imajiner ya kompleks number. Oke. Sama dengan ini. Ya. Begitu juga nanti cos minus IZ pasti ya sama dengan cos Z minus I sin Z ya. Nah, sekarang coba kita analisa ada beberapa konsekuensi dari meskipun sama paralel semua ya. Kita bisa menghafalkan, mungkin nggak perlu menghafalkan kalau kita sudah hafal dengan yang real formula ya, bukan yang kompleks karena sama, tapi ada beberapa hal yang tidak sama ya. Misalnya di sini kita akan mendapatkan bahwa cos Z itu sama dengan cos X cos hyperbolicus Y minus I sin X sin hyperbolicus Y. Nah, begitu juga sin Z-nya ya, sudah saya sebutkan. Ini konsekuensi karena Z-nya sendiri adalah
Ya, kompleks number, gabungan antara real number X plus imaginary Y. Ya. Nah, kita diminta untuk membuktikan beberapa sesuatu yang agak berbeda sedikit yang kita lihat membedakan antara di sini kan kita memecahkannya cos Z ini, mana Z-nya adalah real dan imajiner karena blended di sini, maka dia akan terpecahkan di sini adalah realnya di sini, imajinernya di sana. Begitu juga yang sin ya, realnya di sini, imajiner. Nah, kita diminta membuktikan ini ya sebelum kita yang masuk yang kedua. Sekarang kita buktikan ini dulu. Cos Z itu apa? Rumusnya kita sudah tahu sebelumnya, ya kan? Cos Z itu sama dengan setengah E pangkat IZ plus E pangkat minus IZ. Nah, Z-nya sendiri kan ini ya, X plus IY ya. Ini kalau kita turunkan terus, kita akan dapatkan dikalikan I berarti Y-nya yang menjadi real number. X-nya yang menjadi minus X ya di sini ya. Sorry, minus Y jadi plus IX ya. Nah, di sini menjadi cos X plus I sin X ya. Sedangkan ininya menjadi ini. Sedangkan yang sebelah sini apa? Sebelah sini adalah menjadi plus Y tentunya. E pangkat Y ya. Betul kan? Sedangkan imajinernya adalah X-nya sekarang. Jadi cos X minus I sin X. Nah, kalau kita gabung-gabungkan, cos X-nya kita gabung dengan cos X, dan sin X-nya yang imajiner kita gabungkan. Apa yang terjadi? Kelompokkan antara yang real dan imajiner. Kita dapat bentuk seperti ini. Ini bentuk yang sudah solid ya, nggak perlu kita pecah lagi. Sedangkan ini yang kita definisikan apa yang kita sebut sebagai cos hiperbolicus. Ya, jadi setengah E pangkat Y plus E pangkat minus Y kita sebut sebagai cos hiperbolicus Y. Ya, sama dengan setengah E pangkat Y plus E pangkat minus Y. Begitu juga yang sini. Ya, ya I-nya kita hilangin, berarti setengah E pangkat Y minus E pangkat minus Y itu kita definisikan sebagai sin hiperbolicus Y. Sehingga kita bisa menuliskan ya cos Z ini kurang lebih seperti yang di atas ini. Nah, kita tentunya bisa melakukan untuk yang sin Z ya, sama kita teruskan. Nah, kita tidak akan mengulas, bisa menjadi PR tentunya. Bagaimana menurunkan sin Z ini menjadi ini ya, caranya sama persis. Nah, sekarang kita mencoba untuk memecahkan yang nomor 7. Ya. Absolute value dari cos Z kuadrat itu sama dengan cos kuadrat X plus sin hiperbolicus kuadrat Y. Ya. Begitu juga yang sin absolute value dari sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X plus sin hiperbolicus kuadrat Y. Oke, kita lihat di halaman selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, dari atas ya, dari atas ini kita akan tahu bahwa cos kuadrat Y, cos hiperbolicus kuadrat Y itu sama dengan 1 plus sin hiperbolicus kuadrat Y. Ya, cara membuktikannya ya, kita tahu dari bawah sini ya, kalau ini kita kuadratkan apa kita dapatnya? Kita dapatnya adalah ini. Ya. Sedangkan sin hiperbolicus kuadrat Y, kalau kita ini ya, kuadratnya ya, ini sama dengan ini. Nah, ini kalau kita semuanya sama kecuali yang tengah sini. Sehingga apa yang kita lakukan? Apakah ditambahkan? Enggak ya. Supaya kita melihat perbedaannya, kita kurangkan maka kita akan dapat nilai berapa? 1/4 terhadap 4. Plus 1. Jadi cos hiperbolicus kuadrat Y dikurangi sin hiperbolicus kuadrat Y itu sama dengan 1. Ini yang kita inginkan. Atau kita bisa menyatakannya
cos kuadrat hiperbolicus. Saya selalu nyebutnya salah. Cos hiperbolicus kuadrat Y itu sama dengan 1 plus sin hiperbolicus kuadrat Y. Ya, di sini. Oke. Ingat. Kita kembali lagi ke atas. Ini kalau di atas ini ya. Kalau ini di absolute value kan. Kalau absolute value itu kan berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Ya kan, absolute value kuadrat ya. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Itu kurang lebih hasilnya adalah ya ini. Ya. Di mana ini kan sama dengan yang di atas ini ya. Ditambahkan ini. Oke, nah kita tahu cos kuadrat X sin kuadrat sin hiperbolicus kuadrat Y ditambah dengan sin kuadrat X sin hiperbolicus kuadrat Y. Ini kalau kita jumlahkan karena ini cos dan sin kuadratnya ini sama dengan 1, kita jumlahkan jadi apa? Ini jadi cos kuadrat cos Z kuadrat ya. Ini absolute value dari cos Z kita kuadratkan itu sama dengan cos kuadrat X ya ditambah sin kuadrat Y ya, seperti yang tertera di sini. Ya. Nah, tentunya hal yang sama bisa diturunkan untuk absolute value dari sin Z kuadrat itu sama dengan sin kuadrat X plus sin hiperbolicus kuadrat Y. Ya, ini ada beberapa pembuktian yang ada di sini, mungkin Anda share saja, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Ini tinggal pengelompokan saja nantinya. Jadi kan nilainya sama dengan 1 ya. Ya, ini tinggal sin hiperbolicus kuadrat Y. Oke. Nah, ini lebih ada yang soal yang mungkin agak complicated sedikit, tapi ini kita jadi belajar banyak ya. Di sini ada cos Z sama dengan 5. Ya, ini yang tidak pernah kita hadapi kalau kita berbicara dalam real number, karena cos Z, kalau Z-nya itu real number, maksimumnya adalah 1. Tapi ini bisa terjadi kalau Z-nya adalah bilangan kompleks, karena dia adalah plane ya. Oke. Jadi kalau real solution-nya nggak ada ya. Kemudian kita diminta menemukan cos Z sama dengan 0. Berarti Z-nya berapa, di sini Z-nya juga berapa, dan juga sin Z sama dengan 0 itu Z-nya berapa. Nah, sekarang yang kita kerjakan yang nomor A dulu. Cos Z sama dengan 5. Nah, tentunya harus kita selesaikan. Kita bantu di sini. Kita mendapatkan persamaan ini. Dari mana persamaan ini? Nah, kita bantu di sini ya, kita uraikan. Cos Z itu kalau dalam Euler formula itu bisa dinyatakan dengan setengah dari E pangkat IZ plus E pangkat minus IZ. Ya. Sama dengan 5. Ya. Nah, sekarang yang ini kita kalikan apa? Kita kalikan dengan keseluruhan ini ya. Di persamaan ini kita kalikan dengan E pangkat IZ. Ya, sehingga kita mendapat dan kemudian setengahnya kita pindah ke kanan. Jadi ini di sini menjadi 10 ya. Dikalikan dengan E pangkat IZ maka menjadi 10 pangkat E IZ. Sebelah kanan, sebelah kiri adalah E pangkat 2 IZ plus, ini di sini ada minus, di sini ada plus, sehingga menjadi 1. Ya. Nah, ini kalau kita putar, ini pindah ke kiri sini, maka yang di kanan menjadi 0 ya. Ini ya persamaan yang akan Anda dapatkan. Ya.
Nah, sekarang yang kita sebut parameter adalah ini. E pangkat IZ ini adalah selalu parameter ya. Satu parameter, sebut aja sesuatu parameter. Ya. Yang dimana solusinya itu ada dua, karena ini persamaan kuadrat. Ya. Di sini kuadrat, yang lain enggak ya. Penyelesaiannya sama. Dulu saya menyebutnya persamaan ABCD ya. Karena di sini A-nya 1, jadi kita baginya dengan 2 kali 1 ya, 2 di sini. Kita masukkan semua bilangannya minus 10, kita masukkan di sini minus 10, minus 10 jadi 5 ya. Di sini minus 10 kuadrat minus ini 1, di sini 1. 4 kali 1 kali 1 ya. Jadi 4 ya. Jadi kurang lebih di sini saya kok salah, ini harusnya 100 ini. Nilainya 100 ya. Betul kan? Nilainya karena ini min 10 kuadrat ya, 100. Jadi 96 nilainya. Jadi 5 plus akar 96. Oh, benar. Karena di sini ada 2 ya. 2-nya yang membagikan 100 ya, masuk kan 100 dibagi 2 dibagi 4 artinya. Kalau masuk ke dalam kuadrat kan menjadi 4. Ini dari 25, yang 4 ini dibagi dengan 4 maka menjadi 1. Ya benar ini. Ini persamaan benar. Dan ini kita dapatkan semuanya adalah real ya. Dan ada 2 solusi di sini adalah ini ya, 9.899 dan 0.101. Ya. Jadi di sini solusi dari ini adalah bilangan real. Kalau begitu bilangan real itu akibat dari E pangkat minus Y yang hasilnya adalah ini. Sedangkan E pangkat IX itu hasilnya adalah apa di sini? 1 kan ya. Tidak ada ininya, berarti apa? E pangkat IX sama dengan 1. Atau kita bisa mengatakan X-nya itu 0 untuk principal value-nya. Tapi kita bisa mengatakan X itu untuk general solution-nya bisa 0 ditambah 2NP. Ya, ini nanti. Jadi kurang lebih kita dapatkan ini. Y-nya adalah, ya kalau di sini kan E pangkat minus Y masih ya. Ini ya. Sehingga Y-nya sendiri adalah ini. Plus minus 2.292. Sehingga kita bisa mendapatkan di sini Z-nya itu adalah, nah sekarang dibalik. Z-nya itu kan X plus Y. Sedangkan di sini adalah Y-nya yang real. Tapi sebenarnya kalau di Z-nya sendiri, Y-nya itu kan imajiner kan ya. Jadi jangan pusing. Jadi ini saya pindah ke Y, sedangkan yang ini kita pindah ke X. Jadi solusinya Z itu sama dengan 0 plus minus 2NP ya, untuk X-nya. Sedangkan Y-nya adalah plus minus I 2.292. Ya. Jadi ini solusinya Z. Sedangkan kita perlu membuktikan tentunya. Ya, coba kita lihat buktinya di sini. Ini kalau kita masukkan angka-angka ini, cos Z itu kan sama dengan cos X cos hiperbolicus Y minus I sin X sin hiperbolicus Y. Ya. Jadi kita lihat di sini, karena X itu adalah 0 plus minus N2P, maka cos X itu akan selalu sama dengan 1, dan sin X selalu sama dengan 0. Oke, jadi artinya yang survive adalah yang ini saja kan. Nah, sekarang kita tinggal, berarti solusinya kan tinggal cos Z ini sama dengan cos hiperbolicus Y, ya. Itu sama dengan setengah E pangkat Y plus E pangkat minus Y. Mana Y-nya plus minus
2.292. Kalau kita plug in di sini, kita akan dapatkan nilai ini. Setengah dari nilai ini adalah sama dengan 5. Proven di sini. Ya. Jadi, sekali lagi, kalau ada cos Z sama dengan 5, yang itu solusinya tidak ada, Z-nya itu tidak ada kalau Z-nya itu real. Ya. Tapi di sini ada, ya, karena kita konteksnya adalah berbicara tentang kompleks number, ya, atau kompleks plane. Di eksis di situ Z-nya itu sama dengan cos Z-nya sama dengan 5, dan di mana Z-nya itu adalah, saya bisa menyebutnya di sini sebenarnya bisa 0 plus minus I, ya, karena nolnya kan ada di sini, ya, plus minus 2NP. Jadi N di sini bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Oke, kita lanjut yang nomor B, ya. Kita diminta untuk menemukan jika cos Z-nya itu sama dengan 0. Ya, kalau cos Z itu sama dengan 0, berarti apa? Jadi kita harus melihat di sini, sebentar, ini cos Z sama dengan sin Y sama oke, sebentar, saya kok agak bingung di sini. Cos X, cos Z. Oh, cos Z sama dengan 0. Cos Z itu kan tadi kita ceritakan cos Z ini kan sama dengan ini, ya. Ini sama dengan 0. Kalau 0, artinya di sini 0, di sini 0 juga kan. Real dan imaginernya pasti sama dengan 0. Ya. Ya, yang paling gampang 0 itu di mana? 0 itu pasti yang paling gampang adalah di cos X-nya sama dengan 0. Kalau cos X-nya sama dengan 0, sin X-nya tidak akan sama dengan 0. Ya. Berarti ini, jadi ini sama dengan 0, atau ini yang sama dengan 0. Bisa juga dibalik, ini sama dengan 0, ya. Ini yang sama dengan 0, kurang lebih gitu. Ya. Ini akan sama. Ya, problemnya akan sama, ya. Jadi kita bisa menjawab cos, jadi kalau cos Z-nya itu sama dengan 0, berarti real part-nya itu sama dengan 0, imaginary part-nya sama dengan 0. Nah, sekarang pilihannya, kalau ini yang sama dengan 0, berarti ini bukan 0. Berarti ininya yang sama dengan 0, karena ini tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kondisi yang lain, kita bisa menyatakan ini yang 0, kalau sin X sama dengan 0, cos X tidak akan sama dengan 0. Ya, sin X sama dengan 0 itu kalau dia pi atau 2pi atau kelipatannya, ya. Nah, begitu juga yang ini pasti, ya, kurang lebih tekniknya seperti itu. Begitu juga kalau dalam kondisi sin Z sama dengan 0, ya, triknya sama. Kita lanjut, ya. Jadi ini general formula, ya. Kita sudah sama. Jadi seperti yang saya katakan, rumusan trigonometrik di dalam kompleks number, dunia kompleks itu paralel dengan dunia real, ya. Ya, kalau ada cos Z1 plus Z2, maka akan ketemu cos Z1 cos Z2 minus, ya. Ini plus dengan minus, di sini minus dengan plus, ya. Ini kan semuanya sama, ya. Ada di dalam dunia real, ya. Begitu juga yang ini. Anda lihat ini plus, pasangannya adalah plus. Dari minus dengan minus. Sedangkan di atas plus dengan minus, minus dengan plus kalau cosine. Ya. Dan kita juga ingat, kalau Z-nya real, dia sama dengan 1. Sama kan, ya? Ini Z-nya di sini adalah dalam kompleks number.
Nah, kita sudah belajar tentang fungsi hiperbolikus di dalam dimana fungsinya terhadap real number, ya. Jadi cos cosine hiperbolikus dari x misalnya itu sama dengan setengah e pangkat x ditambah e pangkat minus x, lebih begitu ya. Begitu juga yang sin hiperbolikus x sama. Jadi ini z tinggal kita ganti z semua. Hanya yang membedakan di sini kita sekarang berbicara kalau yang real sebelumnya ya sekarang adalah bukan X, bukan Y, tapi sekarang kita Z, di mana Z adalah gabungan X real dan imaginary Y, ya, IY. Oke. Dan hukum-hukum diferensial juga sama. Ya. Cos hiperbolikus Z. Nah, ini harusnya apa? Kalau di dalam real number ya adalah minus sin ya, di sini ternyata tidak ya. Ini memang konsekuensi dari kompleks number ya. Jadi jangan ini. Ada beberapa hal yang harus kita hafal sedikit ya. Tapi bentuknya kan mirip kan ya. Jadi diferensial dari sin hiperbolikus Z itu sama dengan cos hiperbolikus Z. Ya, mirip. Ini aja yang agak beda. Harusnya minus. Kalau di dalam real, ternyata mereka tidak ada minusnya. Oke. Ada hal yang menarik, kalau di atas ini rasanya saya nggak perlu menjelaskan ya. Yang di bawah ini, cos hiperbolikus IZ sama dengan cos Z. Ya. Sin hiperbolikus IZ itu sama dengan I sin Z. Ya. Oh, oke. Oh, ternyata ini sih, iya. Oke. Nah, ini cos IZ, yaitu sama dengan cos hiperbolikus Z. Begitu juga sin IZ itu sama dengan I sin hiperbolikus Z. Nah, ini saya coba menjelaskan sedikit ya. Cos hiperbolikus IZ seperti yang di sini saya uraikan sebentar, itu sama dengan setengah E pangkat IZ plus E pangkat minus IZ ya. Ini kalau kita pecah lagi menjadi apa? E pangkat IZ itu kan sama dengan cos Z plus I sin Z ya. Yang di sini adalah konjugitnya. Jadi kalau dijumlahkan kemudian dibagi dua oleh ini nilai setengah ini maka dapat cos Z ya. Nah, ini di sini saya salah ini. Ini harusnya 1/2 I ya. Jadi kalau ini dikurangin ini maka akan muncul nantinya adalah minus 2 sin IZ ya. Jadi di sini adalah I sin Z ya. Salah ini. Jadi saya perbaiki. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita masuk sekarang kalau tadi pangkat, konsekuensinya habis pangkat pasti logaritmiknya kan. Nah, natural logaritmik yang kita sebut natural logaritmik adalah ln ya. Kalau kita punya C di sini, Z itu sama dengan E pangkat W ya, W. W di sini karena Z itu bilangan kompleks sedangkan E adalah bilangan real, maka W pasti adalah bilangan kompleks juga. Ya. Supaya ya real supaya menjadi kompleks kan harus dipangkatkan kalau di sini. Konsekuensinya harus dipangkatkan dengan bilangan kompleks. Jadi W ini kita anggap aja adalah U plus IV ya, atau kalau kita nyatakan dalam apa namanya polar form maka dia adalah R kalikan E pangkat I theta. Oke.
Di mana kalau kita secara lurus R ini sama dengan E pangkat U kan, sedangkan θ-nya sama dengan V-nya, karena di sini kan E pangkat U dikalikan E pangkat IV ya. Jadi E pangkat IV itu sama dengan E pangkat I theta. Jadi V sama dengan theta. Ya. Nah, kalau kita natural logaritmikan atau kita ln-kan, ln Z ini ya. Ini Z kita ln-kan, maka akan ketemu ini ya. Ada ln R-nya ditambah ln dari E pangkat I theta. Nah, sama dengan ini. Ini yang kita sebut sebagai nilai ya, nilai realnya. Ini adalah apa, argumennya ya, argumen ya, atau kita sebut sebagai argumen dari Z kalau kita bicara tentang polar form atau polar koordinat. Nah, tentunya kita tahu dengan proses ini sebenarnya yang kita temukan adalah apa yang kita sebut sebagai principal value. Kalau kita balik, I theta ini bisa berulang terus jika ditambahkan atau dikurangi dengan N2Pi. Ya. Jadi ini semuanya adalah kita sebut sebagai principal value, dan kita singkat nantinya, kita ubah ya. Jadi kita sebut di sini Ln, L-nya gede ya, ini adalah principal value nantinya, ini principal value of LNZ. Jadi adalah ini LNZ tadi, ya, absolute Z, ya, plus I argumen Z, ya. Di mana argumen Z-nya adalah argumen Z-nya itu adalah si ini tadi, ini argumen Z-nya. Jadi kalau kita menggunakan capital seperti ini, berarti apa yang kita diskusikan hanya solusinya ada di apa namanya, fundamental region yang kita sebut sebagai principal value-nya yang kita temukan, argumen Z. Nah, kemudian untuk LNZ ini adalah jawaban umum, berarti apa? LNZ ini semua ditambah atau dikurangi dengan 2N PI, atau saya sering menyebutnya N2PI. Ya, karena perkaliannya adalah N terhadap 2Pi. Oke. Nah, ini sebentar, ada satu contoh ini. If Z is negative real. Nah, sekarang contohnya ini. Jika Z itu negatif real, ya. Kalau negatif real itu berarti apa? Misalnya minusnya kita buang kan. Z-nya berarti ini, ya. Nah, pasti ada negatifnya itu apa? Kalau negatif itu adalah I kalikan Pi pasti, bukan 2Pi, karena dia adalah, kalau cos Pi itu selalu minus 1. Jadi sin-nya hilang ya. Jadi nantinya karena akibat dari cosine-nya ya. Kalau cosine Pi itu adalah minus 1 ya. Ini kurang lebih Pi-nya harus sekian ya. Ditambah kelipatan, ini adalah jawaban kalau misalnya dia adalah minus negatif real ya, Z-nya. Sehingga absolute Z-nya kita cari dulu, ditambah PI ya. Nah, itu jawaban principal value-nya, sedangkan jawaban lengkapnya nanti harus ditambah dengan ini ya. Nah, sekarang ada contoh lagi. Ini kita mendiskusikan gini. Jadi
E pangkat ln R itu selalu sama dengan R. Ya. Betul kan? E pangkat ln R itu sama dengan R. Jadi ini sama dengan kalau kita ingin menyatakan Z, maka Z itu sama dengan E pangkat ln Z. Ya. Nah, kalau ln dari ini, misalnya kita punya suatu E pangkat Z, ya, kita cari argumen dari E pangkat Z, maka dia akan selalu ketemu dengan Y plus minus 2N Pi ya. Kita nyatakan dalam bentuk ini ya. Ini kan argumennya. Jadi kalau secara lengkap berarti Z-nya secara lengkap ini ada X plus IY plus 2N PI. Coba kita lihat di sini beberapa ini ya hubungannya. Kita mungkin lihatnya sebelah kanan dulu kalau saya yang lihatnya seperti itu. Kalau kita punya ln 1 misalnya itu sama dengan 0. Tapi dalam perspektif 1 itu ada di dalam bilang. Ini kalau kita bicara tentang real number ya. Ln 1 sama dengan 0. Tapi kalau di dalam kompleks number maka ln 1 itu sama dengan 0 plus apa? 2pi plus minus 4pi dan seterusnya. Ya. Jadi imajinernya yang ada di sana karena itu dia berulang terus. Jadi titik 0 itu nanti solusinya semua dari ln 1 ini adalah solusinya ada di sumbu Y semua. Nah, ln 4 misalnya, nah, besarnya segini. Maka solusinya ada di sumbu X sama dengan 1.386294 plus minus 2N PI. Jadi kalau kita lihat nanti solusinya adalah kalau yang pertama ini solusinya ada di sini ya, titik-titik di sini. Ini solusinya ada di 1,3 ya di sini. Kalau minus 1 kita selalu tahu ln dari minus 1 itu principal, ini namanya principal value adalah PI. Maka dia akan memiliki ya tinggal ditambahkan 2pi plus minus 2pi ya. Terus jadi solusinya juga sama nantinya. Ini tidak ada realnya, jadi kalau minus 1 di sini ya, maka ln-nya akan ada di sumbu X ya, minus 4 ya, ln minus 4 ya. Artinya ini berarti kita punya real value plus PI ya. Sedangkan di sini adalah repetition-nya. Dan seterusnya, saya nggak akan menyebutkan satu persatu. Jadi kita ingat di sini ya, yang kita sebut sebagai I itu sama dengan E pangkat I Pi per 2. Ya. Betul kan? I itu sama dengan E pangkat I Pi per 2. Karena cos Pi per 2 jelas 0. Jadi real number-nya 0. Sedangkan imaginary number-nya adalah I sin Pi per 2. Sama dengan 1I. Nah, ini. Min 1 bisa kita nyatakan dalam bentuk E pangkat I Pi. Jadi ini adalah apa namanya? Jadi min 1 ini kalau dalam konteks kita real number jelas solusinya tidak ada. Tapi kalau kita bicara dalam konteks bukan imaginary, kompleks number, kita akan mendapatkan minus 1 itu sama dengan E pangkat I Pi. Ya. Jadi kalau di ln kan pasti ketemunya adalah Pi. Itu juga 1 ini ya, adalah E pangkat I 2Pi. Jadi kalau di ln kan pasti akan mendapat nilainya adalah 2pi atau kelipatan dari 2pi. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan mendapatkan hal yang hampir sama di dalam antara kalau kita bandingkan antara
dunia real dan dunia kompleks ya. Ln dari Z1 kali Z2 itu sama dengan ln Z1 plus ln Z2. Ya, begitu juga pembagian. Ln Z1 per Z2 sama dengan ln Z1 minus Z2. Ya, oke, ini ada beberapa contoh yang mungkin bisa kita diskusikan. Z1 sama dengan Z2 sama dengan E pangkat Pi I. Ya. Kalau kita lihat di sini, E pangkat IP itu sama dengan minus 1 realnya. Ya. Ya kan, minus 1. Nah, kalau kemudian kita lonkan, ln Z1 sama dengan ln Z2 sama dengan, ya ln dari ini adalah PI. Nah, kalau kita kalikan apa? Jadi dijumlahkan kan. Jadi ln 1 Z1 dan Z2 minus 1 kali minus 1 berarti ln 1 ya. Itu sama dengan, kalau dilonkan, ln dari minus 1 kali minus 1 itu sama dengan ln 1 sama dengan 2 PI ya. Dan of course ini jawabannya tidak ada di principal value ya. Jadi tidak ada di sini tidak ada kan. Di sini jawabannya cuma 0. Tapi kalau kita melihat dari keseluruhan, ya di principal value-nya di sebelah kanan ya. Di keseluruhan value, maka kita akan mendapatkan general value namanya. Kita akan mendapatkan bilangan-bilangan ini. Ada 2pi, 2pi, ada 4pi, dan seterusnya. Saya rasa ini cukup clear ya. Di principal value-nya tidak ada, berarti sama dengan 0, sama dengan 0 principal value. Sedangkan di kompleks logaritmiknya dia tetap ada hasil di sini. Ini adalah pengulangan sebenarnya. Kalau kita punya misalnya Z itu sama dengan X plus IY, maka Z pangkat C, mana C adalah kompleks number, kita bisa menyatakan ya C kompleks number, Z-nya ini kita bisa menyatakannya Z itu adalah E pangkat ln Z. Jadi kita bisa menyatakannya E pangkat, ya Z pangkat C itu Z-nya adalah E pangkat ln Z ya, dipangkatkan C, jadi cuma dikalikan aja. Jadi bentuk ini sebenarnya adalah bentuk ini. Ya, jadi Z-nya itu adalah E pangkat ln Z kali C, karena dipangkatkan dengan C. Sehingga diputer C-nya di depan. Ya, jangan bingung. Nah, ini yang kita diskusikan di sini. Ini solusinya bisa menjadi multi-valued ya. Bisa banyak nilai kan, seperti yang kita ini kan, begitu kita lonkan atau nanti kita akarkan itu akan mempunyai banyak nilai. Contohnya di sini. Jika n-nya sama dengan C-nya sama dengan n, sama dengan bilangan bulat ya, 1 sampai tidak beringgah, maka Z pangkat n itu single value ya. Jadi kalau ada suatu value sudah tertentu, kemudian dipangkatkan, maka kalau dikalikan kan gampang. Sedangkan nanti jadi masalah sewaktu kita bagi ya. Negatif juga sama ya. Kalau C-nya itu sama dengan n sama dengan negatif sama. Nah, ini yang jadi masalah kalau seper n ya, yang terjadi dengan kalau kita akarkan seperti ini. Jadi pangkatnya bukan bulat tapi pecahan. Ya, Anda lihat di sini. Akibatnya apa? Akibatnya adalah nanti
kelipatannya dibagi 2pi itu dibagi oleh suatu bilangan yang tidak sama sehingga menjadi bilangan pecahan, ya. Jadi multi-valued seperti yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Jadi sewaktu kita melakukan akar, ya, apalagi akarnya tidak hanya 1/2 tapi bisa macam-macam, itu akan mempersulit ininya. Karena menjadi infinitely many valued, ya, banyak nilai yang menjadi result atau menjadi hasil dari operasi tersebut. Bentar, oke, sudah hampir selesai. Oke. Kita lihat di sini. Ini di example 3, kita punya I pangkat I. Kita tahu I sendiri itu kan sama dengan E pangkat pangkat pi/2 ya, nggak salah ya. Pi/2. Jadi E pangkat I pi/2. Oke. Jadi I yang ini jadi kalau dilonkan dari I ini adalah jadi eksponensial I ln I, sedangkan ln I sendiri I-nya di sini ya, itu sama dengan E pangkat I pi/2. Ya, Anda lihat di sini. Ln-nya tentunya adalah sama dengan I pi/2 plus, nah, repetition-nya di sini. Repetition-nya. Ya, jadi kita dapatkan ini. Jadi kalau kita I pangkat I, kita bisa menjawabnya seperti ini. Ya, ternyata hasilnya ada di bilangan di sini imajiner semua. Sehingga hasilnya pasti apa? Menjadi real semua. Jadi hasilnya adalah real, ya. Di principal value-nya adalah ini, tapi terjadi pengulangan terus, ya. Ya, sekarang kita punya bilangan kompleks 1 plus I pangkat 2 minus I. Ya. Nah, kita yang bawah sini harus kita lonkan, kan. Jadi eksponensial dari 2 minus I dikalikan ln 1 plus I. Ya, bentuknya seperti ini, ya. Ya, Anda harus latihan mengubah bentuk ini menjadi bentuk ini. Nah, ini kita selesaikan dulu. Ini bentuknya apa kira-kira? I plus, ln dari 1 plus I. Ini kan harus kita wujudkan dalam bentuk polar koordinat paling gampang. Ya. Jadi akar 2 dikalikan pi/4 ya. Nah, benar kan? Pi/4. Karena ini ya, jadi ini diwujudkan dalam bentuk ini, ln ini sama ini. Plus tentunya repetition-nya. Nah, ini kalau Anda tinggal mengalihkan dan lain sebagainya, ln 2 ya, eksponensial, ya, ini kalau ini dikalikan 2 ln akar 2 ini akan sama dengan nantinya akan 2 ya. Dan Anda lanjutkan saja. Hasil akhirnya adalah ini. Ya, ini tinggal dipecah-pecahkan. Saya tidak melakukan uraian di sini. Nah, mungkin yang paling menarik di sini, yang sudah kita ulang-ulang, bahwa kalau Anda punya suatu bilangan apapun, entah A itu dalam real, entah dalam kompleks, kalau dia dipangkatkan oleh Z, Z-nya juga bisa real, bisa kompleks, maka kita bisa menyatakannya dalam persamaan ini. Ya. Betul kan ya? Jadi kita harus latihan nantinya bentuk-bentuk seperti ini kan. Oke, kita sudah cukup panjang ini, 21 slide, cukup perlu perhatian untuk memahami ini.
Tidak harus semuanya dihafalkan, tapi harus dipahami. Ya, ada sebagian besar sama, tapi ada beberapa juga yang agak berbeda sebagai konsekuensi bahwa kita berbicara hiperbolikus dan geometriks di dalam kompleks plane. Jadi tidak harus semuanya sama seperti dalam domainnya adalah real. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Saya hanya pesan mempelajarinya cukup teliti. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Dan kita sampai ke sesi selanjutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.